Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bocah berusia 7 tahun tewas terjebak di rumahnya saat kebakaran terjadi. Siswa SMAN 1 Sinjai yang pukul guru jadi tersangka. Untuk kedua kalinya, teror bakar masjid terjadi di Maros. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk menewaskan seorang bocah berusia 7 tahun. Korban tewas karena terjebak di dalam rumah saat kebakaran. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Manunggal 31, Kelurahan Macini Sombala, Tamalate, Makassar pada Sabtu malam. Api semakin membesar, sebagian warga berusaha menyelamatkan barang berharga. Kebakaran ini menghanguskan 6 rumah semi permanen. Bangunan yang terbuat dari material kayu membuat api cepat meluas. Tak hanya bangunan, kebakaran juga menewaskan seorang perempuan berumur 7 tahun. Ia tewas terjebak di dalam rumahnya. Damkar mengerahkan 7 unit mobil ke lokasi. Upaya pemadaman sempat terhambat lantaran akses menuju titik api sempit. Setelah api padam, petugas gabungan mencari jasad korban di tengah puing-puing rumah untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Korban sudah dievakuasi, terjebak dalam kamar dalam rumah orang tuanya. Jenis kelamin perempuan, umurnya sekitar 7 tahun. Sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Polsek Tamalate masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sebanyak 12 keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka untuk sementara mengungsi di rumah kerabat sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sebuah klinik di Makassar juga terbakar. Damkar harus menggunakan tabung oksigen untuk memadamkan api di bagian dapur karena ruang dalam klinik dipenuhi asap. Bagian dalam ruang klinik di Jalan Pangayoman, Kecamatan Panakukang, Makassar dipenuhi asap tebal. Asap ini berasal dari kebakaran yang terjadi di bagian dapur. Tebalnya asap membuat pegawai klinik panik. Mereka lari menyelamatkan diri keluar gedung. Karena ruang dipenuhi asap, damkar harus menggunakan masker dan tabung oksigen untuk menjangkau titik api. Tak ada ventilasi membuat asap berputar di dalam ruangan. Damkar mengerahkan 4 unit mobil dan 19 anggotanya. Belum diketahui penyebab kebakaran. Terbakar ini adalah klinik. Dan yang terbakar di dalam itu adalah bagian dapur. Dan penyebabnya sampai sekarang saya belum tahu. Dan kita pakai tabung gas untuk bisa masuk di dalam ruangan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Jangan pernah izinkan anak Anda yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor karena dapat membahayakan nyawa. 3 bocah yang masih SMP di Takalar meninggal dunia usai terlindas truk. Diduga bocah yang berboncengan 3 itu gagal menyalip minibus dan terjatuh. Kondisi 3 pelajar SMP ini sangat mengenaskan. Mereka tergeletak tak bernyawa setelah dilindas bus di Jalan Pendidikan Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Takalar. Ketiga korban terlindas setelah sepeda motornya terjatuh. Kecelakaan maut bermula saat korban mengendarai sepeda motor berbonceng 3 pada Jumat petang. Korban yang melaju dari Jalan Galesong menuju ke Jalan Pendidikan mencoba menyalip minibus. Namun nahas dari arah berlawanan datang truk hingga membuat pengemudi motor kaget dan mereka terjatuh. Ketiga korban jatuh tepat di depan roda truk sehingga terlindas. Satlantas Polres Takalar olah TKP di lokasi kecelakaan. Mereka juga mendatangi rumah duka untuk mendata korban. Untuk yang mobil
itu dari arah timur ke barat dan yang kesedot motor dari arah barat ke timur. Kami mendatangi rumah korban untuk mengambil data-data daripada korban yang meninggal. Usai kecelakaan, sopir truk menyerahkan diri ke polisi. Untuk kepentingan penyelidikan, kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Polres Takalar. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Dua truk terlibat kecelakaan maut di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Pangkep. Akibat peristiwa itu, 2 orang tewas di tempat. Bagian depan truk ini seketika ringsek setelah menabrak bagian belakang truk lain yang sedang berhenti di sisi kanan jalan Kecamatan Segeri, Pangkep. Tabrakan yang terjadi pada Kamis petang menyebabkan 2 orang meninggal dunia di tempat. Kecelakaan maut berawal saat truk dari arah Luwu menuju ke Makassar berhenti di sisi kanan jalan karena rusak. Sopir dan kernet truk memasang tanda peringatan untuk cek kendaraan. Tak lama kemudian truk pengangkut sekam melaju kencang dan menabrak bagian belakang truk yang berhenti. 2 orang tewas bernama Edi Syamsul yang merupakan sopir truk sekam dan 1 korban lagi bernama Makmur yang sedang berada di kolong truk. Jadi kronologisnya sementara ada temannya supir dari kendaraan yang rusak tersebut memperbaiki di bawah, ditabrak kencang oleh kendaraan yang mengarah dari belakangnya menuju ke Makassar. Untuk korban sendiri, Pak? Untuk akibat kecelakaannya sendiri, 2 korban meninggal dunia di tempat, yaitu sementara montir yang memperbaiki kendaraan atau temannya supir yang rusak, dan juga pengendara dari sopir yang melaju kencang dari arah Sidrap menuju ke Makassar tersebut. Unit laka Polres Pangkep segera mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat sekaligus mengamankan kendaraan. Polisi juga merekayasa lalu lintas karena kecelakaan maut itu sempat menimbulkan kemacetan di jalur Trans Sulawesi. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. 2 kelompok pemuda di Kota Makassar terlibat tawuran menggunakan batu dan anak panah. Tawuran itu dipicu dengan dipicu dendam lama antara 2 kelompok tersebut. Dua kelompok pemuda di Jalan Layang Kecamatan Talo, Makassar terlibat tawuran pada Sabtu petang. Dalam bentrokan ini, kedua kelompok saling serang dengan batu, botol, dan anak panah. Kedua kelompok yang terlibat tawuran yaitu pemuda dari Kelurahan Lembo dan pemuda dari Kelurahan Bunga Ejaya. Polisi pun mengerahkan 30 personel untuk melerai tawuran. Menurut polisi, tawuran ini dipicu dendam lama dan salah paham. Dalam sepekan terakhir, kedua kelompok kerap tawuran menjelang petang dan ditandai dengan suara petasan. Kejadiannya sekitar menjelang salat asar dengan bunyi letusan petasan dan muncul semua warga dari semua dewasa masing-masing pun dan penyerangan ke busur, batu, dan petasan. Ada korban jiwa dan untuk sementara belum ada laporan. Polisi berjaga di lokasi rawan tawuran untuk mengantisipasi bentrok susulan. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.